al-mujahadah. Wahia ayya'lama yang keempat, wahia ayya'lama al-muslim al-a'da a'da'ihi ilaihi wa nafsuhu allati baina janbayhi. Jadi seorang mukmin ini sesungguhnya bisa bersungguh-sungguh ya, seperti sungguh-sungguhnya mereka ketika memerangi musuh mereka ya. Sedangkan apa? Keburukan itulah musuh mereka. Hawa nafsu adalah musuh juga. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima. Jadi saya tidak pernah mengatakan terbebas dari hawa nafsu. Jadi semua orang ini punya hawa nafsu, dan hawa nafsu hakikatnya dasarnya itu adalah menyuruh ke dalam keburukan. Nafsu ya ada tiga ya, la'amaratun bis-su', dia menyuruh keburukan. Terus kemudian lawamah, dia mencela, dia masih apa ya, masih setengah-tengah lah ya, dia melakukan keburukan tapi juga mencela keburukan. Kemudian nafsu mutmainnah, ini baru nafsu. Bagaimana orang-orang terdahulu itu bermujahadah, bersungguh-sungguh ya. Dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut ya. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan terangkan, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan hidayah di dalam jalannya tersebut ya. Wa inna Allaha ma'al muhsinin, dan Allah bersama orang yang berihsan dan muhsin. Nah, di sini ya. Lalu di sini dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdiri qamal lail hatta tafarraq qadamahu asy-syarifatan. Jadi sampai tumit atau telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini bengkak, kedua-duanya bengkak. Kemudian su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya fiha bidaliki, dengan keadaan demikian. Faqala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah kau tidak menyukai ketika aku bisa menjadi hamba yang bersyukur? Ai mujahadatin akbar min hadhil mujahadah wa iyyallahi. Jadi inilah mujahadah yang besar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat, sungguh-sungguh, jahadah, wa may yujahid fi sabilillah, jihad ya. Jihad itu artinya perang, qital, tapi arti umumnya adalah kesungguhan dalam kebaikan, itu jihad, yang berjuang. Maka man kharaja fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji, orang yang keluar menuntut ilmu ya, sampai nanti pulang itu terhitung jihad fi sabilillah. Ketika tewas, meninggal, mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia syahid. Wah, bayangkan kan banyak usia kalian yang tidak lagi di majelis ilmu, lagi di lampu merah atau lagi di mana kayak gitu. Maka syukuri, Allah mudahkan. Nah, itu tadi ya. Kita kembali saja, itu kembali sedikit ya. Saya akan sampaikan ya kisah daripada Abu Darda. Abu Darda ini sebelum Islam dia kaya raya. Setelah masuk Islam tidak punya apa-apa. Ya. Laula salasun, kalau bukan karena tiga hal, ma ahbabtul aisha yauman wahidan. Saya tidak akan mau hidup, tidak akan suka hidup walaupun satu hari. Jadi hidupnya Abu Darda untuk ini. Yang pertama, Al-dhama'u lillahi bil hawajib ya, yaitu menahan ya. Al-dhama'u lillahi bil hawajib, menahan dahaga, haus, lapar ya, yaitu puasa. Makanya Abu Darda itu sering puasa ya. Kemudian wasujud lahu fi jawfil lail, kemudian yang kedua untuk sujud. Jadi kalau hidupnya bukan karena puasa, bukan untuk sujud, dia nggak akan mau hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, sujudnya ini pada malam hari. Yang ketiga adalah wa mujalasatu aqwami yang tabuna at-tayyibil kalami kama yuntaqa at-tayyibul kalam. Bisa duduk di majelis orang-orang saleh yang perkataannya itu baik-baik, manis-manis seperti manisnya dan baiknya dari buah-buahan. Jadi kecintaan Abu Darda itu,
dia ingin hidup karena merasakan 3 hal ini. Ya, yang pertama dia suka puasa, sujud di malam hari, dan bermajlis dengan orang-orang yang soleh, yang perkataannya dengan perkataan Nabi. Kemudian yang kedua, wa'adha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nafsahu ala tafwid salatil 'ashr fi jamaah. Umar pernah mencela dirinya karena dia lalai, ya, luput daripada sholat asar berjamaah. Dia tidak sholat asar berjamaah. Wa tasaddaqa bi ardin min ajli dzalik taqaddaru qimatuha bi mi'atain alf dirham. Masya Allah. Jadi Umar itu ketika dia lalai sholat asar berjamaah, tasaddaqa bi ardin, dia menyedekahkan sebidang tanahnya. Karena itu tuqaddaru qimatuha, yang harganya tanah tersebut bimi'ataini alfi dirham, 200.000 dirham, bukan 200.000 rupiah, 200.000 dirham. Ya Allah. Kalau sering lalai sholatnya, berapa kali disedekahkan tanahnya itu habis. Kalau sekali lalai sedekahkan tanah, sekali lalai sedekahkan tanah. Ali yaqulu radhiyallahu anhu yaqulu, ya, rahimallahu aqwaman yahsabuhum an-nas marra. Ya, Allah memuliakan suatu kaum manusia yang manusia itu melihat kaum ini tuh seperti sakit. Wa ma hum bimarra, tapi mereka tidak sakit. Kok kelihatannya kayak sakit itu, tapi mereka tidak sakit. Maka apa? Wa dzalika min athari mujahadatin nafs, karena dampak dari mujahadahnya. Wah, jadi kusut, ya, kemudian apa, kayak nggak seger wajahnya. Kenapa? Mujahadah malamnya itu bangun malam, terus kemudian baca Quran, khataman, berzikir. Nah, jadi paginya kelihatan kayak orang sakit, padahal tidak sakit. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik manusia adalah yang paling panjang umurnya dan paling banyak atau paling baik amalnya. Uwais Al-Qarni, kalian tahu Uwais Al-Qarni? Yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ketika mengatakan, ya, ketika berjumpa lain, hadhihi lailatul ruku', ini malam ruku'. Wa yuhyil laila kullahu fi rak'atin. Maka dengan itu dia penuhkan satu malam dengan memperpanjang rukuknya. Tetap sholat, tetapi bagian rukunya dia panjangkan. Waidakan lailatul atiyah, kalau berjumpa dengan hari esoknya atau hari yang lain, hari ini lailatul sujud, dia mengatakan khusus malam ini malam sujud. Maka fayuhyil laila kullahu fi sajadah, maka dia akan berlama-lama ketika sujud. Padahal sujud itu adalah posisi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, Sabi al-Bannani rahimahullahu ta'ala, adraku rijalan kana ahlukum yusalli wa ya'jazu ayya'tiya firasahu illa hawban. Jadi ada seorang laki-laki yang dia melihat ada seorang laki-laki yang ketika sholat, karena capeknya dia melaksanakan sholat malam, dia itu tidak bisa atau keberatan untuk jalan kepada tempat tidurnya. Saking lamanya berdiri sholat malam, ya, illa hauban, sampai dia merangkak ke tempat tidur, saking nggak bisa berdiri lagi karena saking lamanya dia melaksanakan sholat tahajud.